Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang mahasiswa semuanya. Selamat siang, Ibu. Oke, hari ini sesuai dengan kontrak belajar kita kemarin ya. Setelah kita belajar terkait dengan kemarin teori tentang bagaimana cara mengoperasionalkan USG, fungsi dari alat USG. Nah, hari ini kita akan mendemonstrasikan pengukuran USG baik itu di trimester 1 maupun di trimester 2 dan 3. Kita review ulang ya, apa sih manfaat dari pemeriksaan USG? Apa aja? Kelainan, kemudian jenis kelamin, apalagi jenis kelamin, kemudian kehamilan, berat janin, denyut jantung, kemudian apalagi taksiran berat badan janin, HPL maupun kelainan yang ada di dalam rahim ya. Oke, USG ini adalah USG sebenarnya USG 3 dimensi ya, tetapi nanti kita akan mengoperasionalkan untuk USG 2 dimensi ya. Sebelum kita memulai, karena kebetulan ini pasien kita Bu Hati adalah trimester 1, sehingga syarat USG trimester 1 apa tadi? Harus harus penuh. Kenapa penuh? Tujuannya untuk apa? Agar jelas ya. Bu Hati sudah minum? Oke, kalau sudah silakan Bu Hati berbaring ya. Iya. Untuk apa namanya? Ada penandanya ya. Ini kalau vertikal harus ada di atas, tapi kalau dia horizontal harus ada di sebelah kanan pasien ya. Memegang transducer seperti memegang pensil. Nah, kemudian kita inputkan data dulu. Pakainya ini trackball. Kita inputkan data apa aja yang berisi ini ya, set. Nama ya. Oke, kemudian di sini birthday. Jadi tanggal lahir. Tanggal lahir Bu Hati. Kemudian apalagi berarti grafida seperti angguran satu berarti P ini sudah kita setting OB fetal untuk mengukur kehamilan ya. Oke, kalau sudah kemudian klik ini sudah kita setting OB fetal kalau untuk mengukur kehamilan ya. OB fetal sudah, kemudian klik OK, save ini enter. Sudah, siapkan pasiennya. Karena pasiennya sudah kita pastikan kandungannya sudah penuh ya. Nanti mungkin kurang ya, bisa diambilkan dan permisi ya Bu ya, kita sedikit. Oke. Nah, karena masih trimester 1 ya, cukup. Kemudian kita, nah ini termasuk persiapan sebelum USG. Kasih tisu dulu supaya apa? Tidak kotor ya. Kemudian tadi ngasih jelinya di mana? Di perut. Ya. Secukupnya. Kelihatan ya? Oke, kemudian nih, ini ada freeze ya. Kalau kita mau mencari gambar, freeze ini harus di off kan. Tapi kalau nanti pas ngukur, kita nanti di
on kan ya. Oke, sekarang kita ukur. Nih, trimester 1 tadi apa yang dilihat? CRL ya, karena udah 9 minggu. Kalau 5 sampai 7 tadi apa? Bener kayak mama. Nah, ini ada di dalam rahim ya. Janinnya 1 ya. Yang hitam-hitam ini adalah air ketuban ya. Ini janinnya tuh. Yang berdetak ini adalah jantung. Nah, kita pasin dulu tanda sama dengan yang ini dipasin. Ini kecil tapi sudah aktif bergerak. Kita kasih dulu ini adalah pulsasi jantung. Masih kecil ya. Kemudian kita ukur ya, Michelle. Nah, Doppler fetal ya, nih kita klik. Kemudian fetal HR. Nah, kita ukur dari puncak 1, 2, 3. Nah, 166. Kalau trimester 1 di atas 160 masih normal ya, tapi kalau trimester 2 nggak boleh ya, kayak 166. Ini DJJ-nya. Oke. Kemudian kita ke bemot lagi karena kita mengukur apa tadi namanya CRL, crown ram line, dari kepala sampai dengan tulang ekornya. Bayinya mana nih? Bayinya ini yang ada di dalam ini ya, dia ada di dalam rahim. Nih janinnya, kita ukur CRL, kita cari CRL. Nah, kemudian kita klik. Oke, dari kepala sampai dengan tulang ekor. Nah, ternyata sama dengan berdasarkan menstruasi terakhir. Taunya dari mana, Bu? Dari sini ya. Nih kita lihat, perhatikan ya. Dari panjangnya itu bisa diukur panjangnya 2,5 cm ya, panjangnya janin. Jadi kalau ada pasien yang tanya panjangnya berapa, kita masih bisa ukur maksimal di 12 minggu. Gestational age-nya 9 minggu 4 hari. Kalau tadi dari menstruasi 9 minggu berapa hari? 5 hari. Artinya selisih 1 hari berdasarkan menstruasi terakhir. Artinya apa? Pertumbuhan dan perkembangannya janin bagus ya. Ini janinnya, tuh ini gambarnya seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Ya, Aku mau terharu. ya alhamdulillah sehat, selamat ya. Gizinya tercukup. Ya alhamdulillah. Gizinya tercukupi itu satu lagi. Janinnya 1, pulsasi jantungnya bagus, dia ada di dalam rahim. Kita belum bisa ukur besarnya, artinya berat. Jadi kalau 12 minggu pertama kita baru bisa ukur panjang ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa lihat hasilnya di report. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari LMP-nya itu ya,
18 Desember gestational age usia kehamilan dari HPHT itu 9 minggu 5 hari. Dari hasil USG ternyata hampir sama 9 minggu 4 hari ya. HPL USG 25 September. HPL USG ini paling akurat menentukan HPL dari USG ya. Karena apa? Belum ada penghitungan macam-macam kayak tadi BPD, HC, AC, FL. Jadi yang kita pakai adalah ini 25 September. Berarti apa? Pertumbuhan perkembangannya bagus. CRL-nya nih panjangnya 2,5 cm. Ternyata ini loh normal sesuai dengan 8 sampai 10 minggu ya segini panjangnya janin. Oke, ini kaitannya dengan report. Kemudian bagaimana kita mengukur tadi apa namanya AFI? AFI itu apa tadi? Amnion Fluid Index 1 pocket ya. Kita tadi kan pakai 1 pocket ya, di freeze dulu. Kemudian measure ya, kita klik measure. Di sini kita klik AFI. Nah, AFI klik. Ingat, yang diukur adalah kedalaman sehingga ini harus vertikal. Nah, kalau 1 pocket berapa tadi normalnya? 2 sampai 4. Berapa ini hasilnya? 2,84. Artinya apa? Normal. Bagus, normal ya. Itu aja. Kalau trimester 1 kita CRL, intrauterin, extrauterin, pulsasi jantung sama air ketuban. Gitu ya. Oke, kemudian yang ini adalah plasenta. Jadi umur kehamilan segini itu masih mayoritas didominasi sama plasentanya. Nih, kita lihat. Nah, ini kan masih dikelilingin sama plasentanya ya. Semakin besar usia kehamilan, bayinya semakin besar, nanti plasentanya semakin menempati, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Sehingga kalau masih 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kok masih plasentanya kok dari bawah sampai atas nggak masalah ya. Bukan plasenta previa gitu ya. Oke, mungkin itu kaitannya dengan USG di trimester 1 ya. Kalian kali ini kita akan praktek untuk mengoperasionalkan USG pada ibu hamil trimester 3 ya. Pada ibu hamil trimester 3 apa saja yang bisa diukur melalui USG? Satu, apa? Jenis kelamin. Pertama loh. 2, berat badan. Kemudian apa lagi? Detak jantung. Terus usia kehamilan. Lingkar kepala. Terus tulang apa? Tulang kepala. Terus apa lagi? AFI. Terus sisa. Ya, baik. Kebetulan pasien kita hari ini adalah Bu Angga. Usia kehamilannya berapa Bu Angga? 34 minggu ya. Bedanya dengan yang trimester 1 tadi, syaratnya apa nih? Kalau trimester 2 dan 3 tidak boleh kandung kemihnya penuh, jadi harus kosong. Bu Angga sudah buang air kecil, oke. Kenapa? Ketika kandung kemihnya itu penuh, itu mengganggu proses pengukuran ya. Baik, kalau sudah, kita seperti biasa lengkapin dulu identitasnya pasiennya. Lahir Bu Angga. Tanggal berapa? 13 gestational age-nya adalah 34 week. HPL-nya 4 April kalau berdasarkan dari HPHT. Keluarga ibu kehamilan ke 1. Dan yang ibu
diratakan dulu. Nah, kita mulai dari bawah ya, kita identifikasi. Nah, apa ini, gambar apa? Iya, maksudnya ini apa? Kepala. Benar ya, ini kepalanya ya, tadi Pak Selebris, salamusnya ya. Posisinya bagus, kepalanya sudah di bawah ya. Oke, kepala. Kemudian ini tadi apa sayang? Tuh yang bergetar apa? Jantung. Ya, kita dengarkan dulu nih jantungnya. Nah, ini adalah bunyi jantung. Fetal HR, kalau di sini klik fetal HR dari puncak 1 sampai dengan 3. Nah, 134 normal nggak? Normalnya berapa? 120. Sekarang mengukur taksiran berat badan janin. Tadi dari apa aja yang diukur? Nah, terus kalau tulang kelihatannya apa di sini? Putih. Ini jenis kelamin tuh kelihatan tuh di tengah-tengah. Kelihatan nih ya, kelihatan banget. Nah, di tengah. Nih, tunasnya. Oh iya. Laki ya, Bu Angga, laki-laki ini setiap kali 2SG selalu kelihatan. Jadi fotogenik nih. Terus di atas ini ada kaki. Nah, ini tulang pahanya, femur leg ya. Oh iya. Nah, tadi kan kita udah belajar tulang Kris. Kemudian kita ukur ya, FL. Klik. Kemudian kita ukur, gimana cara ukurnya dari ujung ke ujung. Kalau dari pajaya tulang paha, gestational age-nya 37. Oke, sekarang kita ukur kepala ya. Posisinya bagus nih, kepalanya sudah di bawah. Oh iya. Ini yang kita ngadu tadi jari-jari tangan. Sekarang kita ukur ya, DPD di parietal diameter. Jadi garis sebelahnya. Kemudian HC apa? Head circumferential. Jadi lingkar kepala. Harusnya ukurannya nggak jauh beda sama BPD-nya ya. Oke, kemudian terakhir adalah apa? AC. Nah, terakhir nih kita nanti bisa muncul untuk taksiran berat badannya. 3-4 minggu minimal nanti di 2,2 ya, 2.200 gram. Nanti kita lihat bersama berapa ya. 2130, hampir mendekati. Artinya apa? Nggak masalah ya, perkembangannya bagus ya, hanya kurang berapa ya, 70 gram. Udah bagus, nggak apa-apa, nggak perlu diminta untuk banyak makan lagi, udah cukup ya. Oke, kemudian air ketuban coba ya, karena tadi kita 1 poket, jadi gimana kalau 4 poket? Perut ini dibagi 4 kuadran. Nah, cari yang kalau air ketuban tampak
Harus yang hitam, tidak boleh nabrak organ, cari yang paling puas. Ini seharusnya bisa 4 pocket ya. Satu pocket gimana cari yang paling luas tuh? Ini plasenta. Kita simpul ya plasentanya. Plasenta ada di atas, di fundus. Di fundus ini. Masih bagus kan? Mungkin grade berapa ini? Tadi 0 ke 1 kan batasnya jelas ya. 21 ya. Tuh. Satu pocket aja yang bagus banget ya, banyak nih apinya. Kemudian ini tadi plasentanya ada di fundus. Yang normal di mana kalau plasenta? Fundus ya. Jadi ada di atas di sini. Nah, bagus semuanya ya. Kepala sudah di bawah, punggungnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi kalau tidur nih pasti nyaman ya tidur. Terus di atas ini ada kaki. Jadi kakinya ada di atas. Beratnya pasti area sebelah sini. Tidak ada plasenta yang di bawah. Ini hanya murni kepala aja yang di bawah ya. Oke, semua bagus. Alhamdulillah. Kita tulis dulu, kita lihat dari report. Nah, perhatikan di sini. Dari HPHT 28 Juni, gestational age-nya 34 minggu ya, 3 hari. Ternyata nih kita USG besarnya kayak 33 minggu 4 hari. Nah, Bu ada selisih normal nggak? Normal. Maksimal toleransi ada di 2 minggu. Kalau lebih dari selisihnya 2 minggu berarti ya entah bayinya terlalu besar, kecil, atau hasil pengukurannya. Dari menstruasi terakhir EDD-nya adalah 4 April ya. Dari USG 10 April. Hanya selisih berapa? 1 minggu 6 hari ya. Artinya pertumbuhan perkembangan DD-nya bagus. Sekarang kita lihat di masing-masing pengukuran BPD, AC, HC, FL. Kita lihat di sini ya. Ternyata ini hampir sama. Jadi dari BPD-nya besarnya 34 minggu, AC-nya 32, HC 34. Dan terpenting ini antara BPD dan HC hampir sama. Berarti insya Allah nggak ada hidrosepalus ataupun kelainan lain di kepalanya. Ada selisih gimana Bu ini? Nggak apa-apa. Selisihnya itu hanya boleh maksimal di 2 minggu ya. Jadi perutnya yang agak lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Nggak masalah ya. Apinya 13,8. Kalau 4 pocket tadi 5 sampai 12 ya. Ini adalah sekilas terkait dengan hasil USG. Taksiran berat badan jadinya berapa? 2130 dan ini adalah normal ya. Normalnya berapa? 2,2 kan ini tinggal dikit lagi hampir mendekati. Cukup dikasih edukasi, banyak makan protein hewani. Jadi bayinya aja yang besar, ibunya nggak usah ikut-ikutan besar ya. Oke, sudah selesai Bu. Alhamdulillah hasilnya bagus sesuai dengan usia kehamilannya ya. Oke, sudah dibersihkan.